be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kalian yang beragama lain. Salam olahraga. Sebelum Pak Ilham melanjutkan materi olahraga hari ini, sebelumnya Pak Ilham mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini Pak Ilham akan menjelaskan materi di bab 10, yaitu keselamatan di jalan raya. Silakan dibuka buku paketnya ini di halaman 277, yaitu bab keselamatan di jalan raya. Kita lihat dulu peta konsepnya. Peta konsepnya keselamatan di jalan raya dibagi menjadi dua, yaitu pemahaman konsep, antara lain 1. Pengertian jalan, 2. Pengertian jalan raya, 3. Pengertian keselamatan di jalan raya, 4. Klasifikasi jalan, 5. Pengertian rambu lalu lintas, 6. Pengertian marka jalan, dan 7. Pengertian kendaraan dengan mobil. Yang kedua yaitu keselamatan di jalan raya. Yang satu yaitu pejalan kaki. Yang kedua berkendaraan sepeda motor. Yang ketiga berkendaraan sepeda motor. Yang keempat berkendaraan bus. Yang kelima macam-macam rambu-rambu lalu lintas. Keenam fungsi marka jalan. Ketujuh berkendaraan dengan mobil. Yang kedelapan yaitu macam-macam pelanggaran dan sanksinya. Nah, sekarang kita buka untuk pengertian jalan raya. Apa sih jalan raya itu? Jalan raya disebut adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan, perlengkapan dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dan di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Yang kedua yaitu pengertian jalan raya. Jalan raya ialah jalan utama yang menghubungkan suatu kawasan dengan kawasan yang lain. Biasanya jalan besar ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Digunakan untuk kendaraan bermotor. 2. Digunakan oleh masyarakat umum. 3. Dibiayai oleh perusahaan negara. Yang kemudian yang ketiga yaitu pengertian keselamatan di jalan raya. Suatu keselamatan di jalan raya yaitu suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti prasarana, faktor sekeliling sarana, manusia, dan rambu atau peraturan. Yang keempat, klasifikasi jalan raya. Klasifikasinya ada 4, yaitu 1. Jalan arteri. Yang kedua yaitu jalan kolektor. Yang ketiga jalan lokal, dan yang keempat ada jalan lingkungan. Kemudian yang kelima sekarang, jenis aktivitas di jalan raya. Ada apa saja jenis aktivitas di jalan raya? Yaitu ada 1. Aktivitas pejalan kaki. Yang kedua aktivitas bersepeda. Yang ketiga aktivitas berkendaraan menggunakan bus. Yang keempat aktivitas berkendaraan menggunakan sepeda motor. Nah, itu adalah ada 4 aktivitas yang ada di jalan raya. Kemudian kita memasuki pengertian rambu-rambu lalu lintas. Ini yang perlu sekali kalian ketahui dan juga kalian taati. Sebab kenapa? Sekarang ini kalian sudah tidak dipungkiri lagi, kalian sudah menggunakan kendaraan bermotor semua atau sepeda motor semua. Kebanyakan kali dari kalian tidak mengetahui apa sih rambu-rambu lalu lintas itu. Apa sih gambar itu artinya apa? Saya harus bagaimana dengan gambar itu? Nah,
itu akan kita pelajari di bab 10 ini, yaitu di halaman 292. Pengertian rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Agar rambu dapat terlihat baik siang ataupun malam atau pada waktu hujan, maka bahan harus terbuat dari material retroreflektor. Nah, ini adalah bagian-bagian dari rambu lalu lintas, yaitu nomor satu ada rambu peringatan. Ada rambu tikungan ke kiri, tikungan ke kanan, tikungan ganda, tikungan tajam. Kemudian tikungan tajam ganda, banyak tikungan memutar dan penyempitan jalan. Kemudian penyempitan jalan sebelah kanan. Kemudian jembatan, jalan menurun landai, jalan menurun jurang, jalan menanjak landu, jalan menanjak jurang, jalan licin, jalan cekungan. Kemudian penyempitan jalan sebelah kanan dan lain sebagainya. Kemudian jalan cembung atau alat pembatas kecepatan atau biasa disebut polisi tidur. Kemudian jalan bergelombang, ada lontaran kerikil, ada lampu lalu lintas, ada persimpangan 4 arah, penyeberangan pejalan kaki, area banyak pejalan kaki, dan area pejalan kaki anak-anak. Yang kedua yaitu rambu petunjuk. Rambu petunjuk itu biasanya rambu petunjuk arah ke daerah mana, seperti itu. Misalnya mau ke Sidoarjo atau ke Surabaya, itu namanya rambu petunjuk. Kemudian rambu larangan. Ada apa saja rambu larangan? Yaitu rambu larangan berhenti, dan rambu larangan membunyikan isyarat suara. Semua kendaraan dilarang lewat, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah rambu perintah. Rambu ini memerintahkan pengguna dan pergerakan lalu lintas tertentu. Misalnya rambu perintah memasuki lajur yang ditunjuk. Kemudian rambu batas minimum kecepatan. Kemudian rambu perintah bagi jenis kendaraan tertentu untuk melalui jalur dan atau jalur tertentu. Kemudian ada pengertian marka jalan. Apa sih marka jalan itu? Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Ada beberapa marka jalan, yaitu satu marka jalan membujur atau seperti ini di gambarnya, seperti garis tengah di jalan raya. Kemudian marka melintang, biasanya ada zebra cross atau di tempat-tempat sebelum ada lampu lalu lintas atau lampu merah. Kemudian marka serong, ini biasanya ada di pemecahan jalan. Kemudian marka lambang. Marka lambang ini ada di penyeberangan, biasanya di penyeberangan sekolah. Kemudian berkendara dengan mobil. Nah, ini berkendara dengan mobil pun mempunyai beberapa peraturan yang harus ditepati. Silakan dilihat di buku. Nah, ini juga ada macam-macam pelanggaran lalu lintas dan sanksinya. Lupa apakah kita melanggar ada sanksinya? Pasti ada. Yang namanya peraturan itu akan ada sanksi-sanksi yang harus diterapkan. Nah, itu silakan dilihat dan dipelajari. Ya, anak-anak, cukup sekian materi yang bisa Pak Ilham sampaikan hari ini di bab 10, yaitu tentang
keselamatan di jalan raya dan juga ada rambu-rambu lalu lintasnya tadi. Silakan dipelajari lagi, tetap semangat belajar, jangan menyerah di masa pandemi ini dan jangan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan belajar. Ya anak-anak, minggu depan kita akan melaksanakan penilaian akhir sekolah atau penilaian akhir semester. Silakan dipelajari materi-materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ilham dan jangan lupa tugas-tugas yang sudah diberikan kepada kalian dikerjakan dan dikumpulkan di Microsoft Teams karena akan ada penilaian dan yang berpengaruh terhadap nilai rapor kalian. Jadi silakan diselesaikan tugas-tugasnya yang belum terselesaikan. Ya. Sekian materi yang bisa disampaikan Pak Ilham. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa di rumah tetap berolahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.